Citra satelit mengungkap dahsyatnya gempa bumi dan tsunami yang melanda Palu, Sulawesi Tengah. Halo, Assalamualaikum guys. Kenalin, kita dari kelompok 1 yang beranggotakan Tiara Aulia, Muhammad Haikal Gunaria, dan Vera Gusyifa. Udah pada tahu belum? Likuifaksi merupakan rangkaian peristiwa meningkatnya air pori tanah akibat tegangan siklik yang disebabkan oleh gempa bumi. Nah, fokus dari identifikasi likuifaksi itu sendiri itu mengarah pada berkurangnya kekuatan geser tanah yang diakibatkan oleh beban seismik yang disebabkan oleh gempa bumi. Kok bisa begitu ya? Ternyata ketika mengalami pergeseran tersebut, sifat lapisan tanah berubah menjadi liquid sehingga tak mampu menopang beban bangunan di dalam ataupun di atasnya. Likuifaksi biasanya terjadi pada tanah yang sifatnya jenuh air. Oleh karena itu, ketika mendapatkan getaran, maka air tersebut akan memberikan gaya ataupun tekanan sehingga mempengaruhi kepadatan tanah. Nah, yang paling penting lagi, lapisan tanah yang telah mengalami likuifaksi itu telah terjadi pelemahan pada struktur lapisan tanahnya. Sehingga ketika terjadi gempa, maka akan berdampak terhadap pori-pori tanah yang telah tidak kuat lagi. Nah, sekarang udah tahu kan identifikasi dan penyebabnya? Sekarang kita beralih yuk. Kemana tuh? Analisis bencana likuifaksi dong. Perlu diingat ya teman-teman, setiap terjadi pergeseran tanah, maka akan terjadi bencana. Benar sekali, bahaya yang ditimbulkan oleh likuifaksi dapat menyebabkan bencana loh. Kita bisa lihat dari sisi infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, likuifaksi itu sendiri dapat menyebabkan resiko bencana yang berupa rusaknya material bangunan infrastruktur di atas permukaan tanah, di mana hal ini dapat kita lihat pada peristiwa likuifaksi yang terjadi di Palu. Selain itu, banyak loh korban jiwa pada bencana likuifaksi di Palu. Ada sekitar ribuan orang meninggal dan terkubur. Dan apabila kita lihat dari sisi ekonomi, bahwa bencana likuifaksi ini merupakan bencana yang cukup besar dalam hal ekonomi. Ini bisa kita lihat dari kejadian yang terjadi di Palu, di mana likuifaksinya memberikan kerugian yaitu sekitar 18,48 triliun rupiah, sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa apabila bencana likuifaksi yang terjadi dalam cakupan daerah luas ataupun cakupan daerah yang makro, maka hal tersebut menjadikan dampak yang sangat fatal. Jadi, bagaimana sih cara kita untuk mengetahui ataupun menganalisis resiko terhadap terjadinya likuifaksi tersebut? Nah, adapun langkah-langkah yang perlu kita lakukan terhadap analisis ini adalah dengan mengetahui bagaimana kapasitas dan juga bahaya terhadap likuifaksi tersebut dan dampaknya yang berujung pada bencana. Yap, benar sekali. Analisis-analisis tersebut tentu mengarah pada dampak bencana seperti yang telah dijelaskan. Oleh karena itu, kita perlu tahu nih solusi agar analisis risiko bencana dapat berimbang. Solusi? Nah, inilah salah satu fungsi geofisika dalam memberikan solusi, yaitu identifikasi dan mitigasi. Kita perlu mengidentifikasi dan mempersiapkan mitigasi dalam menghadapi likuifaksi, baik persiapan sebelum terjadi, saat terjadi, dan setelah terjadi. Nah, disinilah peran dari geofisika dengan cara melakukan pemetaan terhadap area-area yang rawan terhadap bencana likuifaksi tersebut dengan cara melihat kekuatan dari rongga-rongga bawah permukaan tanah, baik itu kuat atau lemahnya mereka dalam menahan lapisan yang ada di atasnya. Nah, selain itu kita juga dapat melakukan edukasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat terhadap area-area yang telah ditandai sebagai potensi terhadap bencana likuifaksi tersebut, sehingga mereka tidak melakukan pembangunan wilayah ataupun permukiman dan infrastruktur bangunan di area tersebut. Yang kedua adalah mitigasi saat terjadinya bencana. Pihak-pihak terkait harus mempersiapkan jalur evakuasi agar mempermudah alur evakuasi saat terjadinya bencana. Untuk yang ketiga, masyarakat tidak boleh panik. Pastikan semua persiapan telah dipersiapkan dari jauh-jauh hari, seperti persiapan tas mitigasi yang isinya makanan, obat-obatan, dan dokumen berharga. Saat terjadinya bencana, pastikan semua mengikuti alur yang dipersiapkan sebelumnya ya. Nah, begitulah langkah-langkah mitigasi yang harus kita lakukan. Jangan lupa untuk tetap waspada ya, teman-teman. Okay, thank you for watching about liquefaction disaster mitigation analysis and geophysics by Group 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.